direnungkan dan dipahami maknanya, perintahnya, kemudian diamalkan sehingga menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan pemberi syafaat atau pembela baginya pada hari kiamat. Maka dari itu, izinkan kami menyampaikan syarahan yang berjudul Mengapa Kita Harus Menghafal Al-Quran, dengan berlandaskan Quran Surah Fatir ayat 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagai rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi siapa yang membaca bahkan menghafal Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka ia tidak akan celaka di akhirat. Siapapun menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan merasakan kebahagiaan ketika berinteraksi dengan Al-Quran, maka tiada yang ia dapatkan kecuali kemuliaan dan kebahagiaan. Dan sungguh merugi bagi mereka yang tidak bisa menikmati jamuan Allah. Al-Quran merupakan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang mana kedudukannya yang sangat tinggi, bahkan apabila gunung yang begitu besar dan perkasa tidak akan mampu memikul tanggung jawab Al-Quran ini. Kalaupun ia mengiyakan, maka ia akan tunduk dan terpecah dirinya karena takut kepada Allah. Lantas bagaimana dengan kita, wahai manusia? Apakah hati kita telah lunak, tunduk dan bergetar karena takut kepada Allah? Ada sebagian orang yang sangat malas membaca Al-Quran. Padahal dengan membacanya saja kita akan diganjar oleh Allah dengan satu kebaikan yang akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan untuk tiap huruf yang dibaca. Apalagi pahala bagi orang yang menghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran akan menempati kedudukan yang sangat tinggi di surga Allah. Hati seorang penghafal Al-Quran tidak akan pernah kosong. Di dalam hatinya selalu senantiasa diisi oleh cahaya Al-Quran.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW karena diturunkan kepadanya Al-Quran. Bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan karena di bulan itulah diturunkannya Al-Quran. Malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar karena di malam itulah diturunkannya Al-Quran. Bayangkan, Al-Quran bisa menjadikan Nabi yang paling mulia, bulan yang paling mulia, bahkan malam yang paling mulia. Lantas bagaimana jika Al-Quran itu ada di hati kita, saudaraku? Hadirin, betapa bahagianya orang tua yang memiliki seorang anak penghafal Al-Quran. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya, siapa yang membaca Al-Quran, mengkaji dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya seperti matahari. Dari keduanya dan kedua orang tuanya diberikan pakaian yang tidak akan bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya memakai pakaian semacam ini? Lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Masya Allah. Pak, Bu, bukan hanya seorang anak yang diberikan kemuliaan, bahkan kedua orang tuanya pun ikut menjadi mulia. Mengapa? Karena anak yang ia didik selama ini telah menjadi pembela di akhirat. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, ketika engkau memilih jalan untuk menjadi penghafal Al-Quran, maka sungguh engkau telah mengambil amanah yang amat besar. Amanah yang engkau bertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Amanah yang mengharuskanmu untuk mengurangi waktu selain Al-Quran. Amanah yang menuntunmu untuk selalu memantaskan diri, pantas dilihat, pantas didengar, dan pantas untuk ditiru. Amanah yang membuatmu tak sama seperti temanmu yang lain, yang bebas melakukan apa saja, pergi kemana saja, dan berteman dengan siapa saja. Amanah yang selalu membuatmu menangis karena hafalanmu, disebabkan karena hafalanmu mulai buruk. Ayah, ibu, hati ini tak kuat lagi ingin bercerita. Betapa seringnya aku menangis tatkala rasa lelah, rasa malas, rasa bosan seringkali menghampiriku di setiap lembar ayat yang aku bacakan. Mereka datang silih berganti di setiap lembar ayat yang aku hafalkan. Aku takut ya, aku takut Bu, usir mereka dari diriku. Mereka ingin mengambil mahkota yang telah diberikan Allah kepadaku. Padahal di setiap kali aku menarahkan tanganku kepada Allah, aku selalu berkata mampu. Aku selalu ingin menjaga hafalanku. Sampai kelak akhirnya mahkota itu diberikan kepadaku, kan ku persembahkan kepada ayah dan ibu. Hadirin yang saya hormati, di akhir ceramah ini kami ingin menyimpulkan inti. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, kita harus senantiasa mempelajarinya tanpa bosan. Hari ini, bukankah Al-Quran masih kita simpan di lemari? Hari ini, bukankah kita terasing dengan ayat-ayatnya? Lalu adakah kita ingin menjadi mereka yang hidupnya begitu damai karena Al-Quran? Untuk itu, marilah kita mendekatkan diri dengan Al-Quran, karena Al-Quranlah karena sesungguhnya Al-Quranlah sebaik-baik pedoman dan petunjuk di kehidupan kita. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohonlah kami dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.